Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, kami akan mengkampanyekan bahaya penggunaan gadget yang sangat berlebihan. Seperti kita ketahui bersama, bahwasanya gadget merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi perlu kita ketahui bersama bahwasanya penggunaan gadget yang sangat berlebihan akan berdampak buruk bagi kesehatan kita. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk mengkampanyekan bahaya penggunaan gadget yang sangat berlebihan. Tetapi sebelum kita lanjut mengetahui apa dampak dari penggunaan gadget yang sangat berlebihan, mari kita ketahui bersama dulu apa itu gadget. Nah, untuk menjelaskan apa itu gadget, ada rekan saya di sana. Silahkan, Rizka. Gadget merupakan suatu alat atau perangkat elektronik yang memiliki ukuran relatif kecil, serta fungsi yang khusus dan praktis dalam penggunaannya. Pendapat lain mengatakan, gadget merupakan salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang menghadirkan teknologi-teknologi terbaru yang dapat memudahkan aktivitas manusia sehari-hari. Dengan kata lain, gadget adalah bahasa secara spesifiknya, sedangkan teknologi merupakan bahasa secara umumnya. Terima kasih Rizka sudah menjelaskan apa itu pengertian dari gadget. Nah, selanjutnya mari kita ketahui apa saja fungsi dan manfaat penggunaan gadget. Nah, kesempatan kali ini yang akan menjelaskan adalah rekan saya, Widi. Silahkan, Widi. Pada dasarnya, gadget berfungsi untuk membuat hidup manusia menjadi lebih praktis. Berdasarkan jenis-jenis gadget, ada pun beberapa fungsi gadget yaitu: pertama, fungsi gadget yang paling bermanfaat bagi manusia adalah sebagai media komunikasi. Setiap orang dapat terhubung dan saling berkomunikasi dengan menggunakan perangkat komunikasi seperti smartphone, laptop, smartwatch, dan lainnya. Yang kedua, selain sebagai media komunikasi, gadget juga berfungsi sebagai alat untuk mengakses berbagai informasi yang terdapat di internet. Yang ketiga, beberapa jenis gadget dibuat khusus untuk tujuan hiburan, misalnya iPod untuk mendengarkan musik dan smartphone yang dapat membuka video. Yang keempat, gadget sudah menjadi bagian penting bagi kehidupan manusia saat ini. Jadi, boleh dikatakan bahwa gadget akan mempengaruhi gaya hidup setiap penggunanya. Yang terakhir, yaitu dari beberapa fungsi gadget yang saya sebutkan tadi, maka satu hal yang membuat para pengguna gadget yaitu akan semakin bertambah wawasannya, seperti itu. Jadi semua hal yang tadi saya sebutkan, yang kelima hal tadi yaitu adalah fungsi atau manfaat gadget bagi kehidupan seseorang. Itulah tadi fungsi dan manfaat penggunaan gadget yang dijelaskan rekan saya, Widi. Selanjutnya, mari kita ketahui apa saja dampak buruk penggunaan gadget. Nah, untuk sesi kali ini yang menjelaskan adalah Namira dan Fani. Silakan Namira dan Fani. Dampak menggunakan gadget. Meskipun gadget dapat mendorong produktivitas pada penggunanya, namun tentu saja ada dampak negatif yang bisa terjadi, seperti bahaya radiasi. Pengaruh gadget buat anak yang pertama yaitu bahaya paparan radiasi. Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Terus menyebabkan kecanduan. Pengaruh gadget terhadap anak selanjutnya yaitu menyebabkan kecanduan dan ketergantungan. Hal ini tentunya akan berdampak negatif terhadap perkembangan fisik dan motorik anak. Ketika si kecil asik bermain gadget, biasanya lupa akan makan sehingga asupan nutrisi untuk menunjang pertumbuhannya terganggu. Selain itu, kecanduan gadget juga akan berdampak terhadap kepribadian anak sehingga lebih cenderung memiliki sifat tertutup dan tidak bersosialisasi. Selanjutnya, hambatan terhadap perkembangan. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderungnya akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini karena anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak hingga menghambat proses pertumbuhannya. Dampak yang terjadi karena gadget, selain memberi dampak pada kesehatan fisik, masalah mental pun akan terjadi karena kecanduan gadget. Kecanduan gadget ini memicu efek samping berbahaya seperti meningkatkan risiko depresi, gangguan kecemasan, sulit fokus, kepribadian bipolar, dan serta perilaku bermasalah lainnya. Hal ini pun
bisa memicu sifat agresif anak. Maka dari itu, orang tua harus menerapkan batasan sehingga risiko kecanduan gadget pada anak ini bisa dihindari. Kecanduan gadget ini bisa juga membuat anak mengalami obesitas, yaitu kelebihan berat badan, sebab asik bermain gadget bisa menyebabkan anak kurang bergerak atau lebih sering duduk dan berbaring. Padahal anak-anak seharusnya aktif bermain bersama temannya di luar rumah. Obesitas tidak boleh dianggap sepele, sebab kondisi ini bisa meningkatkan risiko penyakit jangka panjang, seperti obesitas, stroke usia dini, hingga serangan jantung. Karena gadget, orang sering kurang tidur. Untuk pertumbuhan dan menjaga kesehatan tubuh, anak harus mendapatkan waktu tidur yang cukup. Sayangnya, kecanduan gadget ini bisa menyebabkan anak-anak atau setiap orang mengalami kurang tidur. Kondisi ini tidak boleh dianggap sepele, sebab kurang tidur bisa mengganggu aktivitas. Hal ini juga membuat perkembangan otak menjadi tidak optimal, karena tidur yang cukup adalah kunci untuk perkembangan otak yang lebih optimal. Tayangan yang ditonton oleh banyak orang, pengaruh penggunaan internet yang berlebihan pada anak-anak dari gadget, gangguan psikotik. Gangguan psikotik ini adalah kondisi di mana anak-anak akan mengalami kesulitan membedakan kenyataan dan imajinasi. Itu artinya, mereka akan sulit membedakan apa yang harus mereka kerjakan di kehidupan nyata sehari-hari dan asik dengan imajinasinya melalui informasi di internet. Alhasil, anak-anak suka sekali berhayal tanpa tindakan, rebahan tanpa aksi, dan ada saja yang melakukan aktivitas yang sama seperti yang ia lihat di internet tanpa memilahnya lagi. Penggunaan gadget ini seharusnya ada peran orang tua yang harus memberikan arahan kepada anaknya, seperti batas waktu penggunaan, beri jadwal, jangan beri akses penuh, tetapkan wilayah-wilayah bebas pada gadget agar memberikan contoh yang baik. Ajarkan juga untuk anak menahan diri untuk membuka hal-hal yang tidak penting. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi dampak negatif penggunaan gadget yang sangat berlebihan. Selanjutnya, mari kita ketahui bersama bagaimana pencegahan penggunaan gadget yang sangat berlebihan. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan menjelaskan adalah rekan saya, Fadel dan Riza. Fadel dan Riza, silahkan. Untuk mencegah dampak negatif gadget terhadap perkembangan anak, sebaiknya menerapkan aturan yang pasti. Salah satunya yaitu dengan membatasi penggunaan gadget maksimal 2 jam setiap harinya. Itu sudah cukup. Nah, selain itu, berikan pengawasan pada anak pada waktu menggunakan gadget. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa segala sesuatu yang melebihi itu sangatlah tidak baik. Begitupun saat menggunakan gadget. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat membawa dampak negatif untuk kesehatan tubuh. Nah, untuk itulah sebaiknya bijaklah menggunakan gadget dan gunakan sesuai kebutuhan gadget. Nah, adapun pencegahan agar tidak kecanduan gadget itu akan dipaparkan oleh teman saya. Cara yang pertama untuk mengurangi kecanduan gadget pada anak yaitu matikan. Mematikan gadget adalah salah satu cara untuk mengurangi kecanduan gadget pada anak. Beberapa studi epidemiologi menyatakan bahwa penggunaan gadget secara berlebihan lebih rentan mengakibatkan gangguan kesehatan, antara lain seperti sakit kepala, kelelahan, gangguan konsentrasi, sulit tidur, dan masalah pendengaran. Yang kedua yaitu mengalihkan perhatian anak dengan memberikan kesibukan yang menarik. Masa kanak-kanak adalah masa yang banyak melakukan aktivitas. Tidak ada anak yang hanya diam tanpa banyak beraktivitas. Selain itu, dengan banyak beraktivitas dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan yang baik pada anak. Oleh karena itu, anak perlu diberikan kesibukan yang lebih bermanfaat dan menarik agar anak merasa betah. Yang ketiga yaitu simpan. Menyimpan gadget di tas dapat membuat anak menjadi fokus terhadap lingkungannya. Misalnya saat diajak bersosialisasi dengan teman-temannya, anak akan fokus terhadap interaksinya dengan teman-temannya dalam bermain. Hal ini dapat mengasah otak anak untuk saling berdiskusi, bercakap-cakap, berbagi tugas, bekerja sama, latihan mengalah, dan sebagainya. Yang keempat yaitu batasi. Membatasi waktu pemakaian gadget adalah salah satu cara yang efektif untuk dilaksanakan di rumah, baik oleh orang tua dan anak. Hal ini dapat dilakukan secara bertahap dengan cara mengurangi sedikit demi sedikit waktu penggunaan gadget. Cara bertahap ini membuat kita tidak terasa akan dapat meninggalkan gadget. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ketahui dampak.
Mengetahui dampak ketergantungan akan gadget mulai dini merupakan suatu hal yang efektif sebagai pencegahan. Dengan mengetahui dari awal tanda, gejala, dan pencegahan terhadap ketergantungan gadget, membantu orang tua memberikan asuhan yang baik untuk anak-anaknya. Sekian pemaparan materi mengenai gadget dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.